Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam at-Tirmidzi fi kitabih Asy-Syama'il Muhammadiyah ila an qala babu ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila an qala faqala fasa'altuhu an makhrajihi kayfa kana yasna'u fihi qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوه أو يميلوه لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواسة ومؤازرة قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن في الحرم ولا تثنى فلتاته معتدلين متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير يؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang kompak, pinanya sudah ngantuk seberataan. Kopinya ada? Coba anak-anak yang di belakang, kawan-kawan, biar disiapkan kopinya. 2 ember setiap masing-masing orang. Ulun doakan yang jawab salam mudahan lekas sugih. Yang kada jawab salam sugih juga insyaallah. Tapi bininya lakinya kawin lagi. Yang kada jawab salam dari lakian mudahan bininya penyarikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat akmali wa afdali wa a'badi ahli al-ardina was samawat. Allahumma صل أجل الصلوات
وأنمى البركات في كل الأوقات على سيدنا محمد أكمل أهل الأرضين والسماوات وسلم يا ربنا أزكى التحيات في جميع الحضرات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم المعاد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا يا الله وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أدخلنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين في باب التحصين الحصين. أمين أمين يا رب العالمين. Hadratul Mukarramun, segenap yang kita muliakan, para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah majlis kita selalu diberkahi oleh Allah dengan kaitan kita duduk bersama para keluarga Nabi Muhammad. Semoga sebab kita duduk bersama cucunya, nanti kita kumpul bersama kakeknya Rasulullah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para asatidzah, para tokoh agama, para alim, para guru, para hafizul Quran, yang alhamdulillah dengan kedatangan Buhan Pian menambah keberkahan dari majlis yang kita adakan rutin setiap minggunya. Mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan para alim, para guru, para yang memiliki ilmunya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selalu tercurahkan rahmat sehingga kita pun akan mencintai ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada alhamdulillah yang berada di depan kita bersama, saya perkenalkan beliau adalah Guru Imran, Al-Ustadz Imran, yang dimana alhamdulillah kami kenal dengan beliau di suatu daerah yang kami pun kada menyangka. Kami kenal beliau di daerah perusahaan sawit di Mustika Sembuluh. Tapi alhamdulillah pertemanan, perkenalan, silaturahim yang terjalin bahwasanya seakan telah kembali lagi dari saat yang lama hilang. Mungkin saya tak bertemu dengan beliau, tapi alhamdulillah beliau menyambung tali sanad keilmuannya, di antaranya kepada Al-Habib Mustafa bin Ahmad Baharun, yang beliau adalah guru tulang saya. Saya, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, belajar pertama kali belajar ngaji itu kepada Al-Habib Mustafa bin Ahmad Baharun. Beliau adalah saudara dari Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang punya pondok pesantren Dalwa. Naam. Alhamdulillah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu al-arwah junudun mujannadah, bahwa sesungguhnya kadang walau kita itu melihat sekali saja, baru pertama kali kita bertemu, cuman seakan ruh sudah terikat begitu lama gitu. Ini dikatakan bahwasanya ada magnet yang begitu kuat, yang dimana magnet tersebut terarah dari rasa cinta orang-orang itu kepada Rasulullah. Sehingga berkali-kali saya ucapkan bahwasanya ketika ada orang yang mencintai Rasulullah, dia akan bertemu kepada mereka juga yang mencintai Rasulullah. Niscaya lihat keakraban, kedekatan, hubungan yang begitu mendalam antara dua orang yang saling mengenal, karena landasan dia sudah memiliki bekal dengan magnet yang kuat, yaitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita seberatan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami kenal beliau di perusahaan, dan alhamdulillah subhanallah, ketahuilah bahwa mutiara itu diletakkan di mana aja tetap mutiara. Sehingga alhamdulillah PT Mustika Sembuluh itu yang saya kenal dengan beliau, dan alhamdulillah menjadi suatu momen yang paling bermakna dalam kehidupan saya di dalam dunia dakwah. Karena di banyak perusahaan
yang saya datangi dan saya berdakwah di dalamnya tidak ada yang seperti Mustika Sembulu. Bukan karena perusahaannya, melainkan karena tokoh, karena seorang yang memiliki ilmu yang bisa mengelola dengan dakwahnya sehingga itu PT kayak apa? Kayak pesantren. Masya Allah makmur, masjidnya makmur, yang hadir luar biasa, semuanya serba putih. Maka dari itu lihatlah bagaimana kemuliaan ketika seorang membawa ilmunya Rasulullah SAW. Alhamdulillah beliau berhadir di tempat kita. Dan sebelum saya melanjutkan kajian kita, mari kita dengarkan beberapa mutiara nasihat yang insya Allah akan beliau sampaikan. Fa'alaikum ya Ustaz, hatta dagiga wahidah, hatta dagiga. Falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kejutan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Abdullah Al-Jun Al-Khirid yang senantiasa istiqamah membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau senantiasa dibimbing oleh Allah dan dipanjangkan umurnya dalam kesehatan. Bapak-bapak hadirin di majelis Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah saya Al-Faqir tidak seperti yang disampaikan oleh beliau, sama sekali tidak. Apa yang terjadi dan apa yang diberlakukan adalah campur tangan dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, terus terang saya nggak tahu mau ngomong apa. Hanya sedikit mungkin perkumpulan di majelis ini, Masya Allah, ditungguin oleh Ahlul Bait, keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Di dalam syair tiba, Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahlu baitil Mustafa, keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuri yang suci, hum amanul ardi, mereka adalah orang-orang yang membuat daerah itu aman, orang-orang yang membuat daerah itu tentram, dan orang-orang yang membuat kedamaian dimanapun mereka berada. Faddakiri, maka selalu ingatlah mereka dan dekat-dekatlah dengan mereka. Semoga kita senantiasa dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dekat kepada Ahlul Bait dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, terus terang saya gugup karena tidak biasa bicara dengan spontan seperti ini. Biasanya yang dibaca kitab. Jadi walafu bib, beneran ana diseret ke sini, ini ditarik ini, nggak tahu ternyata untuk diberi kejutan. Walafu minkum, mohon maaf semuanya apabila apa yang saya sampaikan sangat-sangat kurang, dan terus terang saya berbahagia banget, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan Habib Jun dan juga Habib-habib yang lain dan juga semuanya. Semoga perkumpulan kita sampai di akhirat, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Insyaallah.
Alhamdulillah, kajian kali ini berkaitan dengan apa? Babu maja fi tawadhu'i Rasulillah. Kita membahas tentang bagaimana sifat tawadhu yang dimiliki oleh Rasulullah. Alhamdulillah kita melihat salah satu hamba Allah yang memiliki peran dalam ketawadhuannya. Kita doakan beliau, Ustaz Imran, mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan langkahnya, dan semoga beliau semangat terus di dalam perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, Ustaz izin saya berlanjut. Insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah yang kita lihat, masya Allah, teman-teman datangan. Alhamdulillah. Tadi pagi saya datang untuk bergabung di salah satu rutinitas yang sifatnya sunnah, yaitu olahraga bermain panah. Nah, Alhamdulillah dengan datangnya saya ke sana, ketarik 2 orang ke sini sudah. Alhamdulillah. Kita doakan itu Ustaz, beliau guru saya dalam berpanah. Alhamdulillah beliau hadir juga. Mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan selalu dalam keadaan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang dari Palangka, alhamdulillah, dari Polda jauh-jauh datang ke sini, alhamdulillah. Ada juga yang di belakang sana kakaknya Polda, alhamdulillah datang juga, masya Allah. Ustadz yang lain, masya Allah. Ampun maaf, tak bisa ulun absen satu persatu namanya. Kalau saya absen, habis waktu untuk mengabsen buhan pian aja. Acil-acil, bunda-bunda, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, mari kita masuk ke topik pembahasan. Bismillah, ulun minta izin karena hadisnya sudah dibaca. Boleh kita lanjut? Bujur, siapkan, simak baik-baik karena apa yang kita akan bahas adalah Rasulullah. Jelaskan adalah seputar sekilas orang yang akan memberikan buhan pian syafaat kena. Yang dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah, panutanmu. Sehingga sebaik panutan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hadis yang disodorkan di hadapan kita ini, yang disodorkan, yang dibacakan adalah suatu hadis himpunan Imam Tirmidzi, dan alhamdulillah periwayatnya Ahlul Bait. Luar biasa. Sebelum kita membahas hadis, akan ada siapa yang mengucapkan hadis itu, dari mana hadis itu muncul. Karena harus ada sanad. Maka dari itu tidak mudah untuk berbicara sabda Nabi kecuali di situ ada sanad yang terjaga kemurnian, keabsahan dari hadis tadi. Dan alhamdulillah ya Allah, hadis ini direwayatkan oleh man? Oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, cucunya Rasulullah. Diriwayatkan dari siapa? Sayyidina Hasan mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari adiknya sendiri, Sayyidina Husain. Adiknya Sayyidina Husain, Hasan kakak belajar sama adik, tidak jadi masalah. Selagi ketika adanya hal yang memanfaatkan, yang harus dipelajari dari seorang adik, maka tak ada rasa gengsi, dia akan belajar. Sebagaimana itu yang diucapkan dan dipelajari oleh Sayyidina Hasan kepada adindanya Sayyidina Husain, dan dia mempelajari hadis yang disodorkan tadi, yang dibacakan tadi, yang dimana hadis itu berujung kepada siapa? Kepada ayah beliau, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Semuanya Ahlul Baitil Mustafa At-Tuhri hum amanul ardi faddakari. Alhamdulillah, mudahan dapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Sudah di pertemuan kemarin, karena di sini ada 3 konsep, ada 3 poin. Yang pertama, penjelasan secara detail yang berhubungan dengan Nabi, bagaimana aktivitas dan rutinitas Nabi Muhammad di dalam rumahnya. Yang sebagaimana juga kita ulangi bahwasanya rutinitas Nabi di dalam memanajemen waktu beliau di rumahnya dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk siapa? Nah, lupa sudah. Untuk Allah. Fokus ibadah. Tidak ada yang boleh mengganggu waktunya, karena beliau lagi syahdu berduaan dengan Allah. Yang kedua, untuk keluarganya. Membawa anaknya, cucunya, main bersama keluarganya. Terus yang ketiga, waktu pribadi beliau yang nanti akan dibagi bersama jemaah ataupun sahabat yang datang ke rumahnya. Oke,
Karena kalau saya bahas ini lagi panjang lagi, gak tamat-tamat ini Syama'il. Pembahasan yang kedua, poin yang kedua, karena subhanallah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, beliau itu tidak besar dalam keadaan berdekatan kepada Rasulullah. Karena yang kita ketahui bersama bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain umurnya 8 tahun atau 7 tahun dan Nabi Muhammad telah wafat. Sehingga apa? Ashtaq, beliau itu memiliki rasa rindu yang begitu kuat terkait dengan kisah-kisah yang berkaitan dengan kakeknya. Dan inilah hal pecinta. Kita belajar di sini karena adanya rasa cinta kita mendalam kepada Rasulullah. Dengan itulah kita belajar bagaimana suatu kisah yang berkaitan dengan orang yang memberikan kita syafaat nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan subhanallah, Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah. Fasa'altuhu ay fasa'al al-Hasan al-Husain. Maka aku bertanya kepadanya terkait dengan apa? An makhrajihi, kaifa kana yasna'u fihi. Bagaimana sih ketika Nabi itu di luar rumahnya? Bagaimana kesan Nabi itu di luar rumah? Perjalanan Nabi, bagaimana Nabi memanajemen dirinya, manajemen waktunya ketika beliau di luar rumahnya. Maka subhanallah, karena yang Anda bahas adalah suatu hal yang indah, maka yang keluar adalah keindahan. Nabi Muhammad yang mulia, maka tidak akan Anda dengarkan suatu hal yang berkaitan dengan orang yang mulia kecuali kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kana Rasulullah. Langsung Adinda menjawab pertanyaan Kakanda dengan ucapannya kana Rasulullah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yakhzinu lisanahu illa fima ya'ni. Naam, yang pertama kali yang diucapkan bahwasanya yang dijaga pertama kali oleh Rasulullah ketika beliau di luar rumahnya panderan. Maksudnya apa? Nabi Muhammad tidak berbicara kecuali kepada hal yang sifatnya maslahat. Nah, disinilah kalau kita realita kehidupan kita, bahwasanya kadang ya Allah, maaf, di luar yang tidak bisa kita jaga sebelum pandangan kita, ucapan kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sesungguhnya keislaman itu yang paling indah, paling baik ketika meninggalkan suatu hal yang nggak ada hajat kamu bahas, itu nggak ada hajat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kenapa? Kata Imam Ali, kata Imam Syafi'i, ihfaz lisanaka ayyuhal insan, la yaldaghannaka innahu thu'ban, kam fil magabir min qatil lisanih. Naam. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hati-hati banget. Ini nih ucapan ini kadang lebih tajam daripada pisau yang pian pakai itu, yang pian asah aja setiap hari. Kenapa? Karena power dari suatu ucapan itu akan berdampak. Ketika ucapanmu engkau arahkan kepada hal yang baik, ke zikir, ke Quran, ke hal yang sifatnya baik, maka apa yang engkau dapatkan? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hatimu akan damai. Semua gerakanmu sehari-hari akan nyaman, serasa terbawa dengan suatu hal yang sifatnya itu bahagia terus. Karena saya katakan kebahagiaan itu adalah rasa, bukan suatu kebahagiaan dikaitkan kepada hal dunia. Buktinya apa? Coba lihat. Ada suatu kisah yang berkaitan dengan rasa dari bahagia dari orang yang sudah kada punya tangan. Tangannya kada bisi, kakinya kada bisi, cacat, duit tidak. Tapi tahu gak ada apa ucapannya? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin min khalqika tafdhila. Ya Allah, alhamdulillah, engkau telah memberikan kepadaku suatu hal yang lebih yang tak engkau berikan kepada yang lainnya. Ini yang ngomong orang cacat loh, bukan yang bungas-bungas kayak pian-pian ini. Insya Allah.
Ada yang putih, ada yang sawo matang, hitam manis, Masya Allah. Insya Allah. Karena jujur Bang, Pian ini kalau senyum manis sekali. Insya Allah. Nah, akhirnya apa? Orang fudul datang dia. Hei, kau ini apa? Apa yang engkau banggakan itu loh? Sehingga engkau mengucapkan syukur aja, alhamdulillah engkau telah memberikan aku suatu hal yang lebih. Apa yang lebih? Akhirnya apa pandiran orang ini? Ikhsa. Hei, uskut ayuhal fudul. Hei, diam ikam, orang yang fudul, bandel, bertakun ya terus. Hendak tahukah kenapa aku mengucapkan itu? Boleh aku tak punya tangan, boleh aku tak punya kaki, boleh aku cacat, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan hati kepadaku sehingga hati ini selalu ingat kepadanya. Dan berapa banyak orang yang punya tangan, yang punya kaki, punya kekayaan itu nggak bisa ingat kepada Allah. Betul atau tidak? Nah, sehingga saya katakan kebahagiaan itu dirasa. Bagaimana ketika engkau bisa bersyukur kepada apa yang engkau miliki? Karena mohon maaf sekali, Allah yang telah memberikan Anda rezeki. Allah, Anda itu hanya memperkirakan saja, berusaha ya. Cuman sekarang konsepnya, Allah itu apakah akan memberi semua yang engkau minta? Jawabannya tidak. Allah akan memberikan apa yang engkau butuhkan, bukan apa yang engkau inginkan. Karena keinginan dan kebutuhan berbeda sekali. Ayo saya tanya sekarang dari orang yang sugih, pengusaha walet di sini, sampai yang kebingungan mencari gawian, pernah lapar kada sehari? Pernah lapar, pernah kada makan kada pian? Berapa hari? Bulan puasa. Yang ada apa? Mohon maaf sekali, Rasulullah itu kalau makan porsi makannya 2 kali sehari. Pagi hari yang dikatakan futur jam 11 itu 10 sampai 11, senantinya asya malam. Kalau kita kada tiap 2 jam sekali. Nah sehingga coba lihat apa yang engkau butuhkan dari Tuhan, semuanya Allah berikan kepadamu. Cuman sayangnya wa qalilun min ibadiya asyakur. Maka dari itu rasa kebahagiaan ada pada ketika engkau bisa bersyukur dengan apa yang ada pada dirimu, bukan apa yang tak ada pada dirimu. Mas, Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Oke. Ampun maaf Ustaz. Jujur ya, boleh curhat sedikit. Saya itu dari kemarin bangun duhur. Kemarin duhur sampai detik ini belum tidur. Tidur tadi alhamdulillah terlelap sedikit, ada berapa jam tadi? 1 jam saja. Uyuh banar. Hendak guring pas baca maulid tadi. Ya Allah, pas duduk di sini membahas Rasulullah semangat lagi, alhamdulillah. Apalagi ngeliat wajah Buhan Pian nih, Masya Allah, imut-imut. Dan iya sayang. Oke, lanjut. Oke. Nah, di antara yang dikerjakan oleh Nabi, yang pertama itu an yakhzina lisana. Yang kedua, wa yu'allifuhum wa la yunaffiruhum. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Apa itu Habib? Nabi Muhammad itu kalau berkumpul bersama orang-orang, tugasnya Nabi Muhammad itu mempersatukan, membuat orang itu senang ketika bertemu dengan beliau. Apapun yang terjadi pasti orang itu akan puas. Apa yang dikatakan di sini coba lihat. La yadkhuluna na'am wa yadkhuluna ruwada wa la yaftariquna illa an zawaq. Pasti puas. Karena apa? Karena yang dibahas oleh Nabi keindahan. Itulah caranya. Makanya Allah katakan fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ya Rasulullah, dengan rahmat yang Allah titipkan, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepadamu, sehingga engkau menjadi sosok yang membawa rahmat, senang bawaannya, himung kalau ketemu Rasulullah, sehingga orang yang tak ketemu Rasulullah itu akan mendapatkan suatu musibah yang besar terkait dengan kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah.
Ingat apa yang pernah saya ceritakan dengan cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwa beliau selalu menemani Rasulullah sampai di suatu saat beliau terpisah karena adanya suatu pertemuan makan malam untuk keluarganya pribadi, Abi Quhafa. Sehingga beliau minta izin, ya Rasulullah, aku minta izin, perutku lapar, ada wejangan di rumah, aku bersama keluargaku ya Rasulullah. Maka dipersilahkan oleh Nabi Muhammad. Sampai beliau sampai ke rumahnya, mau nyuap, ada di tangan, ada di mulut, mau disuap, mau dimakan itu dari sendok ataupun dari tangannya, langsung terteteskan air mata yang begitu deras. Akhirnya apa? Ditaruh lagi, beliau balik lagi ke Rasulullah. Sehingga Rasulullah ngomong, ya Abu Bakar, cepatnya engkau makan. Ya Rasulullah, tahu nggak? Ketika aku menyuap ya Rasulullah, yang di pandanganku itu engkau ya Rasulullah. Sehingga aku tak mampu menahan kerinduanku, sehingga aku tinggalkan makanan dan aku kumpul lagi bersamamu. Kenapa seperti itu? Karena rahmat. Sehingga ketika engkau ingin dicintai oleh makhluk, maka secara otomatis engkau carilah cinta Tuhan dengan rahmat yang Allah berikan kepada hatimu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bukan wala yunaffiruhum, bukan suatu hal yang sifatnya itu menakut-nakuti, tidak, ataupun memporak-porandakan suatu perkumpulan. Tidak pernah Nabi Muhammad. Senyum. Itulah akhlak Rasulullah. Dan wajah itu yang akan kita lihat nantinya. Allah. Naam. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim. Dan Nabi Muhammad itu paling pandai untuk memuliakan siapapun. Itu loh Nabi Muhammad. Karimi kulli qaumin wa yuwallih. Apalagi orangnya berkaitan dengan orang yang memiliki wajah. Nah, di sini ada suatu pengertian. Mohon maaf sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada suatu hal yang harus kita ketahui, bahwa orang yang mulia itu kadang jelas berkaitan dengan keilmuan. Yang pertama, ulama. Terus yang kedua, yang berkaitan dengan sifat keduniawian seperti tahta dan jabatan serta harta. Secara otomatis mereka adalah orang yang mulia. Tidak bisa kita pungkiri itu. Kalau seandainya kamu tak mengatakan bahwasannya tahta, jabatan ataupun harta itu adalah suatu kemuliaan, nggak bakal ada orang nyari, kan seperti itu toh. Kita ngomong secara logis. Tapi kalau Anda adalah orang yang berpatokan kepada Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang yang dia terpandang, maka secara otomatis Anda harus memiliki siasat dengan menghormati mereka. Hormati. Kenapa Bapak Ibu? Karena subhanallah, orang yang memiliki kedudukan itu biasanya ingin dihormati. Maka hormati. Silahkan, tidak jadi masalah. Untuk mendapatkan maslahat, bukan mudarat. Wa yuwalli, dan subhanallah di era Nabi, mohon maaf sekali, karimi kulli qaumin adalah mereka yang tingkatan spiritualnya, ibadahnya tinggi, sehingga mereka adalah orang-orang yang tinggi. Oke. Wa yuhadzirun nas wa yahtarisu minhum min ghairi an yatwiya an ahadin minhum bishrahu wa khuluqah. Oke, Nabi Muhammad riang. Nabi Muhammad periang. Nabi Muhammad SAW selalu menerima siapapun dengan kedua tangannya. Nabi Muhammad SAW bahkan musuhnya pun diterima oleh Rasulullah. Sekarang ada potensi. Apa potensinya? Potensi ditipu. Makanya husnudzon diperlukan. Tapi di dalam babul fiqih, ihtiyat itu di dalam muamalah penting. Maksudnya bagaimana? Memang husnudzon diperlukan. Husnudzon, kamu datang ketika ada orang datang kepada kamu menawarkan sesuatu, maka ketika kamu menjadikan patokan kamu hanya husnudzon saja, akan tertipu terus. Seperti al-fakir. Jadi coba lihat keperiangan Rasulullah. Rasulullah welcome dengan siapapun, tapi di sini dikatakan wa yuhadzirun nas. Mana tadi? Mana ada? Kalau berempat lebih.
Hah? Oh masih 38. Mana sudah? Naam, wa yuhadzirun nas. Nabi Muhammad adalah orang yang paling pandai untuk menjaga dirinya dari makar, dari tipuan manusia. Dan Nabi Muhammad wa yahtarisu minhum, dan paling menjaga. Ini ada orang nih, ini penjahat nomor 1. Ini penjahat dekat dengan Nabi Muhammad. Datang tahu dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibukakan segala ilmu. Apalagi hanya geretekan hati manusia. Tapi coba lihat, Rasulullah defend di situ berarti kan? Selain beliau welcome, adanya menjaga diri dari potensi mudarat yang akan beliau alami. Tapi subhanallah, coba lihat di sini, walaupun defensif Rasulullah itu, min ghairi an yatwiya ahadin minhum bishrahu wa khuluqah. Ketika beliau defensif, ketika beliau menjaga-jaga dari makar, dari tipuan orang, tapi meme wajah kada berubah. Senyumnya tetap indah. Akhlaknya kepada orang yang akan menipu dia tetap diperlihatkan dengan akhlak sebaik-baiknya. Nah di sini coba lihat, ada orang ini penipu, jelas penipu. Hati-hati, karena tipuan itu bukan hanya berkedok kejahatan saja. Ada penipu ngaku Habib, ada penipu ngaku Ustadz, ada penipu ngaku tukang ruqyah tapi dukun, ada. Waspadalah, apalagi yang berkaitan dengan habaib KW itu, hati-hati. Karena man intasaba ila ghairi abih mal'unun, kata Rasulullah. Orang yang bersanad kepada selain dari orang tuanya dilaknat. Kenapa? Karena seakan dia tak mengakui terkait dengan orang tua yang telah melahirkan dirinya. Paling nyaman itu apa? Kada usah mengaku. Lebih nyaman apa? Diakui. Siapa yang ngakui? Baginda Muhammad. Ingat saya pernah cerita, ada Salman, orang itu orang Salman, namanya Salman sudah, Al-Farisi. Beliau orang Persia. Beliau adalah agamanya agama Majusi dahulunya, sampai dia jadi Kristen, bahkan dia sempat jadi Yahudi. Dia tak bisa bahasa Arab, tapi dia cinta lawan keluarga Nabi, lawan Nabi, sehingga Nabi Muhammad mengatakan apa? Salmanu minna alal bait. Salman adalah bagian dari kami, keluarga Nabi. Nyaman itu diakui oleh Rasulullah. Dengan apa Habib? Dengan buktikan cintamu kepada Rasulullah dan keluarga Nabi Muhammad. Oke, waspadalah. Setelah itu, ketika Nabi di luar, apa yang dicari oleh Nabi lagi? Wa yatafaqqadu ashabah. Nabi Muhammad adalah orang yang selalu mencari tahu bagaimana kabar dari sahabat-sahabatnya. Ditanya oleh Nabi ketika datang, bagaimana kabarnya? Kok gak datang? Kok tiba-tiba gak kelihatan? Apa beliau sakit? Bagaimana ekonominya? Bagaimana keluarganya? Itulah sifat pemimpin. Bukan maunya dilulukan doang. Berarti apa? Di sini Nabi Muhammad jelas mutlak sudah beliau adalah zat yang paling mulia di muka bumi ini. Makhluk yang Allah cipta, yang tidak ada siapapun yang bisa menandingi kemuliaan Nabi Muhammad. Baik? Oke. Tapi Nabi Muhammad adalah seorang yang terhormat. Tapi bagaimana cara Nabi Muhammad mengolah kehormatan beliau? Dengan cara beliau juga menghormati kepada orang lain. Jika Anda ingin dihormati, maka wajib Anda menghormati. Oke. Bukan waspada. Nah, kadang ada kan, saya ini ustadz, saya ini habib, saya wajib dihormati. Jangan, bukan seperti itu caranya. Nabi Muhammad ya tafaqqada ashabah. Ditanya, adanya perhatian. Coba gimana sih kalau seandainya ada orang perhatian sama kamu? Walaupun hanya dengan ucapan saja, senangnya luar biasa, Masya Allah. Walaupun foto doang terus kasih meme-meme, senang sudah. Dikatakan itu adalah bentuk perhatian seseorang kepadamu. Oke. Yas'alun nas amma fin nas. Dan Nabi Muhammad ketika di luar itu kada menutup telinganya. Apa yang dilakukan beliau? Beliau bertanya terkait dengan kabar fulan, apa yang terjadi,
di daerah itu, masalah yang terjadi itu apa. Nah, ditanya oleh Rasulullah, yas'alun nasa amma finnas. Dia bertanya kepada manusia terkait dengan kabar-kabar yang beredar. Maka di sini apa? Sebagai pendakwah, jangan tutup telinga dengan kabar-kabar yang beredar. Karena sekarang dengan adanya HP, semua kabar bisa dinikmati dan dilihat oleh siapa saja. Cuman pembedanya ada orang yang punya dasar ilmu, sehingga dengan ilmunya dia akan mematahkan beberapa berita di media sehingga ditolak karena dia punya ilmu agama. Nah, yang pertanyaannya, yang menjadi masalah ketika orang awam yang baca. Ketika orang awam yang baca, dia akan semuanya ditagok aja tanpa disaring. Maka dari itu, ini tugas mendakwah. Ini saya dapat ucapan seperti ini dari nasihat Dr. Yusri Jaber yang dari Mesir. Alhamdulillah, ketika pertemuan bersama kami alumnus di Banjar, kata beliau, jangan kudet jadi orang, khususnya anak-anak pondokan itu, jangan kudet. Tanya kabar, lihat berita apa yang terjadi. Ketika ada yang terjadi, maka wajib kamu untuk berbicara. Berbicara kepada siapa? Berbicara kepada siapa yang kau kenal. Setidaknya di khutbah itu, khutbah Jumat, jangan itu aja. Satu kitab dibaca 40 juta tahun. Lah betul. Karena apa? Mohon maaf sekali. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nih lihat, majelis ini berapa persen dari orang Sampit? 0,0 sekian persen saja. Betul atau tidak? Bisnismen, pria karir, kesempatan dia bukan orang majelis, dia bukan orang pondok. Kapan dia akan kumpul di masjid? Ketika Jumatan. Kan iya. Orang yang belum pernah ke masjid tiba-tiba dia datang ke masjid ketika Jumatan. Maka dari itu seorang khatib dia wajib menyampaikan terkait dengan apa yang terjadi di era dia. Sehingga diceritakan, biar apa? Biar masyarakat yang banyak itu mengerti, oh kesini arahnya. Karena apa? Rukun khutbah itu 5 ini yang kada boleh hilang. Isinya adalah suatu pelajaran. Itu adalah nasihat dari Dr. Yusri Jaber kepada saya. Jadi jikalau seandainya ada orang yang ingin kada terima, jangan salahkan ulun, salahkan si Dinja. Cuman masuk kan? Masuk dipikir kan? Wa yuhassinul hasana wa yugawwih. Nah, di antara ketika ada suatu hal yang indah, suatu hal yang sifatnya baik, Nabi Muhammad itu selalu memberikan apresiasi. Ini bisa kita lakukan ketika melihat anak kita atau anak orang lain sedang mengerjakan suatu hal yang sifatnya itu baik, maka berikan apresiasi. Kenapa? Kadang, mohon maaf sekali, rasa kebaikan akan ditinggal karena tidak ada bentuk peduli kita kepada kebaikan itu, sehingga mulai memudar kebaikan itu dan hilang. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Yuhassinul hasan wa yugawi. Dia memberikan apresiasi dan menguatkan lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan begitu pula sebaliknya. Wa yugabbihul gabiha tayyib wa yuwahih. Ketika ada suatu hal yang sifatnya buruk, nah ini yang agak sulit. Ketika kita melihat hal yang sifatnya itu kada baik, anak kita seandainya memang masih kekanakan, tapi ada potensi pekerjaan buruk. Contohnya mulai keluar gak pakai jilbab. Oh, kita ngomong biasa aja, itu kan masih anak-anak. Jangan seperti itu. Maksudnya apa? Kita berikan dorongan untuk menanamkan suatu mindset kepada anak kita, kepada orang yang kita cintai, bahwasanya nak, ini suatu pekerjaan yang buruk. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita tidak merespon, tidak respon dari buhan pian, sebagai keluarga, sebagai tokoh, sebagai penanggung jawab, pembeban tanggung jawab rumah, ketika tak ada respon, berarti secara otomatis tidak tertanam mindset, oh biasa aja. Akhirnya Pak, memudarlah itu semuanya, sehingga terlihat hal yang sifatnya itu buruk di mata kita, di mata syariat, di mata logis, di mata logika dan seterusnya, karena sudah terlalu sering kita lihat, sehingga itu menjadi biasa-biasa aja. Ingat,
bahwasanya pelangi itu indah. Tapi ketika pelangi dipakai menjadi logo tertentu, yaitu komunitas pecinta lobang burit, nah, lihat apa yang terjadi. Coba dulu antum jijik nggak ngelihat hal-hal yang sifatnya kayak gitu? Tapi karena sekarang dunia begitu masif mengiklankan itu perkara, apa yang terjadi? Pandangan kita biasa aja. Itu yang tidak dimaukan dan tidak diinginkan oleh Rasulullah. Sehingga apa? Harus ada gerakan dari kita. Bukan tiba-tiba menghantam, tidak. Setidaknya berilah, tanamkan suatu mindset kepada orang yang kita cintai bahwa perkara itu kada boleh. Kalau kita biasa aja, sehingga apa? Sukutnya kamu itu dosa. Bukan kita harus tiba-tiba, ayo kita demo. Enggak pernah ngajarkan itu, jangan. Maksudnya apa? Ayo tanamkan bahwa yang perkara buruk itu harus tertanam di mindset kita masing-masing. Itulah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad melihat hal yang baik, diapresiasi. Ketika Nabi Muhammad melihat hal yang buruk, dijelaskan itu buruk. Gitulah. Lanjut. Oke. Likulli halin indahu atad. Nabi Muhammad itu ketika sudah keluar rumah berarti beliau siap dengan konsekuensi apapun. Likulli halin, di setiap keadaan beliau atad, siap, mampu. Nah, itulah laki-laki. Ketika Anda keluar harus siap dengan keluh kesah kehidupan, dengan sulitnya mencari nafkah contoh. Harus siap, tegar. Tidak boleh baper. Aduh ya Allah, kenapa engkau tak adil? Aduh ham. Harus tegar. Tegar dengan dunia tipu-tipu. Maksudnya apa? Kesiapan kamu yang matang itu sehingga kamu akan berjalan bersama Allah. Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaihi. Ya Allah, kami beriman kepadamu. Dan barang siapa yang beriman kepadamu ya Allah, tak ada rasa takut. Apa yang harus aku takutkan? Itu para wali apa sifatnya? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali Allah itu adalah orang yang tidak pernah sedih dan tidak pernah takut. Bagaimana dia akan bersedih dengan dunia tipu-tipu ini, dengan panggung sandiwara ini, dengan sulitnya mencari harta? Bagaimana saya harus sedihkan rugi saya? Karena saya tahu di balik itu semua ada schedule Allah, ada skenario Allah yang begitu indah kepada saya. Karena Allah yang kita ucap setiap harinya dengan ucapan kasih sayangnya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anda ucapkan Bismillah berapa kali? Dalam sholat Anda katakan. Ketika bahkan makan Anda katakan. Tidur Anda katakan. Masuk kamar mandi Anda katakan. Semuanya Anda menggunakan nama Allah, Bismillah. Yang mana sifat Allah yang 99 itu? Anda ucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha kasih, yang maha sayang. Tahu nggak, Allah itu sayang. Bagaimana Allah akan mencelakakan kita sedangkan Allah memiliki sifat rahmat yang lebih besar daripada semua makhluk yang ada di dunia. Sehingga Allah itu menampakkan wujud rahmatnya dengan bentuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kalau seandainya Nabi Muhammad begitu dahsyat mencintai umatnya, bagaimana dengan Allah kepada makhluknya? Hasya wa kalla. Sehingga engkau ketika engkau bermaksiat tak pernah Allah kurangi rezekinya. Ketika engkau lalai kepada Tuhanmu, Allah tetap menyayangimu. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Ana asi, ana mudhnib, ana mukhti. Saya pendosa, saya berbuat salah, saya ahli maksiat. Huwa rahimun, huwa rahimun, huwa kafi, huwa ghafir. Dia zat yang maha kasih, dia zat yang maha mengampuni, dia zat yang maha mencukupi. Sehingga tiga sifat yang ada pada diri Anda dibantah oleh Allah, dibalik oleh Allah dengan tiga sifat yang dimiliki oleh Allah. Sehingga lihat, Anda fi kana fillah,
Anda berada di ruang lingkup Allah, Anda berada di jalannya Allah, Anda berada di skenario Allah yang begitu indah kepadamu. Sehingga jangan baper wahai orang-orang yang ada di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang hadir juga di live. Sudahlah, cukuplah. Kayak gini Ustaz, ulun bawanya. Mohon maaf, jangan kaget yang baru-baru hadir. Pembawaan ulun kayak gini, kadang terlalu kadang serius, kadang kada juga. Biar kada terlalu biar tagang gini. Kemana kita bahas lagi? Mau ditambah lagi? Masih panjang ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, la yugassiru 'anil haqqi wa la yujawizuh. Nabi Muhammad tidak pernah lalai dengan suatu kebenaran. Itu Nabi Muhammad. Tidak pernah lalai sama sekali. Karena beliau berkorban. Karena ibadahnya dia berkorban, bukan berkorban. Nah, al-ajr ala qadri ta'ab. Suatu upaya itu untuk menggapai pahala tergantung dari bagaimana rasa capek kita di dalam melaksanakannya. Sehingga nggak ada alasan untuk meninggalkan ibadah itu. Karena Anda ibadah ada suatu harapan. Apa harapan mereka yang ibadah? Hidupnya bahagia. Apa mereka yang ibadah? Dia akan akhirnya akan berkumpul dengan suatu keindahan yang tiada ada batasnya, yaitu surganya Allah. Saya kan sering tuh bahas bahwa kadang ketika kamu sakit itu, apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu lakukan? Kamu akan berobat. Kamu akan berobat di dokter, yang dimana ketika dokter itu menganalisa penyakitmu, dia tidak akan memuji kamu, enggak, dimarahin, dilarang-larang, disuntik. Tuh ada dokter Menteri Kipli di belakang itu, kalau sudah nyuntik ada pakai perasaan. Nah, tapi coba lihat apa proses yang kamu jalani ketika kamu sakit sehingga kamu berobat itu. Kamu takut. Kamu ketika kamu lemah badanmu, sulit untuk makan sesuatu yang sifatnya manis, nyaman, dokter memaksamu untuk makan obat. Iya tidak? Dan obat yang dikasih dokter berapa? 1 kreksek guys. Nggak ada Habib Haikal ya. Betulis lagi, ini harus, nggak boleh telat, segala macam. Iya tidak? Padahal pada saat itu kondisimu kan lemah, lagi sedang sakit. Malah kamu datang ke dokter yang pada akhirnya kamu tahu kamu akan disakiti lagi sama tuh dokter. Dan hal yang lebih menyakitkan lagi apa? Kamu harus bayar. Nah, dengar dok, perasaan kami sebagai pasien. Nah, tapi kenapa proses itu kamu jalani? Yang pada akhirnya itu kan tak nyaman, tak enak, itu menyakitkan. Tapi kamu jalani dengan kenyamanan. Sehingga ketika kamu sakit lagi, kamu akan ke dokter lagi. Kan iya? Kenapa seperti itu? Karena ada hub, ada harapan. Apa harapan yang sakit? Ya sembuh. Kamu itu kerja kemana-mana, ada yang jadi polisi tukang tembak, ada yang Masya Allah berbagai macam. Ada yang tukang inguh ayam, ada yang kemana-mana bawa kunci segala lini jadi sales. Ada yang pejabat. Yo begawi tuh. Amun kada percaya kalau begawi itu, yo potong telinga ulun. Duduk di kantor gini yo. Apalagi yang pengangguran. Tapi coba lihat, kenapa kamu itu begawi? Ayo saya tanya, apa alasanmu kamu kerja? Padahal kamu tahu kamu harus ditekan, waktumu harus dihabiskan di situ, kamu tidak bebas, kamu harus keluarkan keringat, kamu harus keluarkan otot dan seterusnya. Karena dalam begawi ada duit.
Duit yang menjadi harapan kamu. Sehingga mohon maaf sekali Ustadz, kalau ada orang yang ingin, beb saya khidmah, saya gak mengharap beb mendapatkan pahala aja, ketahuilah orang itu paling lama seminggu aja. Itulah muhibbin akhir zaman. Kenapa? Nah, kembali lagi, mohon maaf sekali Bapak Ibu, karena kamu bekerja ada harapan kamu dapat duit. Sehingga proses yang tak enak itu kamu jalani dengan nikmat. Entah itu kamu berobat, entah itu kamu bekerja, dan begitu pula kamu ibadah. Ibadah uyuh, aduh, ngeramput orang yang ibadah itu, ibadah kada uyuh, ngeramput. Cuman ada orang yang ketika tak enaknya ibadah itu dia rasakan dengan nikmat, dengan nyaman, ada. Kenapa? Karena dia memiliki suatu hope, suatu harapan yang besar di depan matanya. Apa itu? Dunia dia nyaman, akhirat dia nyaman. Surganya telah diperlihatkan oleh Allah seakan di depan matanya. Begitu pula ini loh, masuk bulan Ramadan. Capek nggak? Capek ya Allah. Ini persiapan kada makan ini. Yang biasanya 2 jam harus makan, ini kada boleh. Sehingga nih, ini posisi kamu. Bagaimana ketika kamu itu ingin beribadah dengan suatu harapan yang besar terkait dengan kenikmatan dunia dan akhirat, lakukan ibadah karena kamu sudah tahu, kada usah diajarkan. Nih, Albi yang sedang tidur tuh kalau dibangunin tahu, coba bangunin. Albi, oh kesian sudah, kesian, Masya Allah, dahan jadi anak yang saleh. Anak kecil tahu, yang ngasih rezeki itu siapa? Allah, ya enggak? Yang ngasih kesehatan Allah, yang ngasih kebahagiaan Allah, yang ngasih orang itu suatu kenikmatan ya Allah. Semuanya dari Allah. Qul kullun min indillah. Lantas kenapa engkau sibukkan dirimu kepada hal yang menjauhkan dirimu dari Allah? Makanya di situ Rasulullah SAW, wala yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Ayo zikir, ayo gunakan kesempatan momen ini. Rasakan rasa lapar itu. Tahan hawa nafsumu. Karena apa? Ya Allah, saya ibadah, saya lapar ini ya Allah untukmu. Karena engkau yang memerintahku. Sehingga ya Allah, wujud penghambaanku kepadamu dengan harapan aku mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku rela untuk berjuang karenamu. Itulah moto hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah saya tutup aja karena saya melihat mata-mata Buhan Pian sudah pada menguning, hendak guringan sudah, dan lapar. Saya tahu. Mudahan pengajian kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ulun ampun maaf, ampun minta ridha, minta halal berelaan. Mungkin ada ucapan yang menyinggung ataupun tersalah dalam ucapan, ulun ampun maaf. Apapun yang ada dari ulun, kalau seandainya itu baik berarti dari Allah, kalau seandainya itu buruk berarti dari diri ulun yang hina ini. Sebelum saya tutup, apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya atau tidak? Yes, tidak ada? Acil-acil, bunda-bunda, ading-ading, nini-nini, ada? Tidak? Bang Marudin ada? Mana lagi? Wajah-wajah ini yang terlihat terzalimi. Sudah tidak ada ya? Sudah saya tutup aja. InsyaAllah mudahan ini mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilallah. Allahumma salli